Para sahabat, Indonesia sejak Orde Baru sampai hari ini terus-menerus kebanjiran kosakata, konsep, teori, termasuk teori-teori resep impor yang datang dari Barat. Awalnya dimulai dari developmentalisme, modernisasi, pembangunan. Pembangunan ini kosakata impor, ya. Kalau kita membangun building itu hal yang biasa sejak dulu, ya. Raja itu membangun Borobudur, Prambanan itu dalam pengertian building, ya. Membangun jembatan, membangun jalan itu hal yang biasa. Dan itu dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh negara. Tetapi ini pembangunan ini kan development, ya. Development ini ya pertama ada satu cita-cita perkembangan. Jadi dulu dirumuskan dengan konsep lepas landas oleh Rosto itu yang sangat fasih diomongkan oleh Pak Harto, dan kemudian yang paling tinggi namanya high mass consumption. Jadi konsumsi sangat tinggi, dan Amerika itu dibayangkan dengan high mass consumption, dan itu saya kira mereduksi, ya. Jadi Amerika tentu bukan high mass consumption seperti yang dibayangkan oleh Rosto dan kemudian dijadikan sebagai ilusi, halusinasi bagi masyarakat dunia ketiga termasuk Indonesia. Jadi artinya modernisasi pembangunan itu nanti mau mengarah ke high mass consumption seperti Amerika, padahal Amerika bukan itu. Ya, jadi banyak orang belajar ke Amerika bukan belajar tentang Amerika secara utuh, terutama Amerika sebelum 45 yang memberikan landasan bagi revolusi politik pemerintahan dan juga kemakmuran pencapaian manusia. Tetapi Amerika setelah 45 ke sini ya itu menebar konsep development, modernisasi, dan sekarang namanya neoliberalisme itu ke Indonesia. Dan pembangunan itu upaya yang disengaja dengan social engineering, rekayasa sosial, terencana, sehingga dulu ada buku kitab yang namanya development planning yang itu diajarkan di kita, ya. Ilmu-ilmu sosial memang harus belajar tentang teori pembangunan, teori modernisasi, dan para teknokrat dulu yang disebut sebagai mafia Berkeley adalah sosok yang menebar, menabur, bahkan juga melembagakan development planning melalui Bappenas, kemudian disusul dengan sektor-sektor dan juga Bapeda, ya, di daerah. Jadi pembangunan ini terus menerus sampai hari ini, padahal ya di dalam konstitusi nggak dikenal pembangunan. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, belakangan ada pemberdayaan yang salah kaprah, konsep asal-usulnya empowerment, ini yang sebenarnya menjadi alternatif development, tapi di Indonesia diterjemahkan menjadi pemberdayaan yang salah kaprah. Lalu ada sustainable development, ada poverty elevation, penanggulangan kemiskinan. Nah, ini yang sudah bolak-balik saya bahas. Kita tidak bicara tentang adil makmur sejahtera yang sudah dirumuskan oleh konstitusi, tetapi penanggulangan kemiskinan. Ya memang kemelaratan orang miskin banyak, tetapi pendekatannya kan transformasi dari miskin menjadi makmur, kan begitu, ya. Jadi bukan diproblematisasi dan diteknikalisasi dengan secara teknokratik dengan penanggulangan kemiskinan. Kemudian juga ada sustainable development, S7 dulu ada MDG, sekarang ada SDGs. Kemiskinan itu tidak kurang puas, lalu dibikin ada miskin ekstrim, gitu, ya. Lalu ditempuh dengan pendekatan proyek, targeting, ya. Jadi artinya orang-orang itu dikatakan sebagai penduduk yang ditandai, ditarget. Oh, ini miskin, ini tidak, gitu, ya. Padahal kalau dalam realita kan tidak begitu, kan. Jadi yang dapat BLT, yang tidak dapat BLT dalam kehidupan sehari-hari kan sama. Tetapi karena pendekatan saintifik yang direduksi, pendekatan teknokratik yang saintifik yang direduksi tadi,
Maka kemudian orang itu didefinisikan ya dengan 14 indikator gitu ya. Ini kan konyol, sangat konyol. Ya, kemiskinan itu dulu saya mulai bicara terlibat dalam diskusi tahun 2004. Yang diributkan adalah definisi ukuran data. Sekarang pun juga sama gitu ya. Bukan ngomong tentang bagaimana transformasi kemakmuran sesuai perintah konstitusi itu. Kemudian ada stunting ya, saya nggak bisa ngomong stunting. Stunting ini ya kekuasaan saudara-saudara ya. Jadi dia diciptakan ya, ini kan dari sono, ini kan sebuah moralisme seakan-akan sono itu sangat peduli orang-orang yang ditandai dengan stunting. Padahal dia kekuasaan. Ya, bagi mereka itu namanya industri karena dengan stunting itu ya nanti ada uang yang mengalir, ada belanja susu, ada belanja macam-macam. Jadi ini contoh neoliberalisme ya. Neoliberalisme itu yang tampak di depan moral. Moral itu ya peduli sama pur, sama stunting, sama kelompok terpinggirkan, perempuan dan sebagainya. Itu moral. Termasuk orang miskin tadi ya, pur tadi ya. Tapi nanti ini pangkalnya itu moral, tapi ujungnya adalah homo economicus. Ya, makroekonomi daya beli dan bisnis di situ ya. Jadi artinya kalau ke negara, ke entitas, ke subjek gitu ya. Ini kan subjektifikasi gitu ya. Itu sebagai kekuasaan, tapi bagi mereka itu sebuah proyek dan proyek itu adalah industri yang menghasilkan uang ya. Jadi ini namanya apa namanya finansialisasi gitu ya. Ini homo economicus itu kan yang ngomong uang, ngomong daya beli dan sebagainya itu. Itu yang paling dominan. Yang saya ingin katakan baik pembangunan developmentalisme maupun neoliberalisme pada hari ini memang sebenarnya tidak akan meruntuhkan Indonesia. Indonesia tidak akan runtuh karena disusupi dengan produk-produk impor tadi ya, konsep impor, ideologi impor dan sebagainya yang sebenarnya bertentangan dengan Pancasila maupun konstitusi. Tidak akan runtuh ya. Tetapi yang mau saya katakan bahwa ini ya barang-barang impor ini itu menciptakan kabut tebal kedaulatan. Kita bisa belajar negeri-negeri yang makmur ya, yang sering dijadikan contoh, entah itu di Eropa Timur, bahkan juga di Iran gitu ya. Mereka makmur. Ya sebenarnya itu universal ya, kalau cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, sejahtera ini kan satu rentetan. Kalau kita mau sejahtera harus makmur, kalau mau makmur ya harus adil, kalau adil ya berdaulat ya, kedaulatan ini ya. Ya negeri-negeri itu pasti menjunjung tinggi kedaulatan, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sama ini dengan nasionalisme, itu bukan soal apa namanya cinta, patriotisme pada sepak bola dan sebagainya. Itu memang penting. Patriotisme itu kan soal cinta, tetapi kalau nasionalisme ya kedaulatan. Menentukan nasib hidupnya sendiri, tidak dituntun, tidak dikendalikan dengan teori-teori impor. Jadi kabut tebal kedaulatan itu artinya kita sebagai sebuah entitas negara bangsa itu tidak bisa melihat diri kita secara terang dan jernih. Tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan Pancasila dan konstitusi untuk melihat diri kita secara jernih, secara terang. Dan dua itu tadi, ya, Pancasila maupun konstitusi, itu terjebak menjadi sesuatu yang formal, yang normatif. Tapi dia tidak begitu radikal sebagai ideologi, sebagai pengetahuan, sebagai politik, ideologi, dan pengetahuan yang menegakkan kita sebuah negara bangsa yang berdiri tegak lurus, yang berdaulat. Ya, tapi kita lebih suka dengan pembangunan. Pembangunan nggak dikenal dalam konstitusi. Kita lebih suka dengan
penanggulangan kemiskinan, poverty alleviation. Kita lebih suka dengan sustainable development, kita lebih suka pada stunting. Ya, saya sering ngecek itu ya. Itu Profesor B.J. Habibie itu stunting itu, tapi hebat. Kita nggak perlu ini ya. Jadi sekalipun ini secara fisik kita ini, ya memang kecil-kecil kita ini ya. Saya lebih suka dengan dulu ada program 4 Sehat 5 Sempurna yang lebih positif lah. Nah ini kan ciri khas teknokrasi itu kan begitu ya. Pertama melakukan problematisasi, kedua melakukan teknikalisasi. Kemiskinan diproblematisasi, jadi orang itu disubjektifikasi, ditandai Anda miskin dengan indikator-indikator tertentu, dan kemudian diteknikalisasi. Ini soal cara untuk menarget itu. Itu begitulah ya. Jadi artinya kita tidak punya satu ideologi politik dan pengetahuan yang utuh itu tentang berdaulat, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Bukan berarti kita itu anti pada teori Barat, bukan begitu maksud saya. Tetapi kita berteori itu harus analitik ya. Di Barat pun itu juga ada banyak perspektif, banyak ideologi yang bisa membantu kita. Contohnya adalah teori-teori postkolonial. Teori yang mengkritik habis terhadap kolonialisme, terhadap modernisme, terhadap neoliberalisme. Itu juga datang dari Barat. Jadi mereka berusaha untuk melihat Barat dari dunia kita. Bukan ini ya, bukan Barat memandang kita secara orientalis. Jadi itu ya yang ya Barat memang mereka bisa begitu, bisa hebat gitu ya, karena liberalisme. Bukan berarti saya memuja liberalisme, nanti dulu gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan begini ya, liberalisme itu adalah cara pandang Barat ya melihat diri mereka sendiri. Sementara kalau Barat memandang Indonesia, memandang dunia ketiga, itu namanya modernisme. Jadi ini harus dibedakan ya. Tentu modernisme juga mengambil sebagian dari liberalisme. Ya, tetapi sebenarnya modernisme ini juga melawan liberalisme. Contohnya gini ya, demokrasi itu kan anak kandung dari ini ya, dari liberalisme. Tapi modernisme termasuk dalam hal ini adalah neoliberalisme itu kan sebenarnya melawan, meruntuhkan demokrasi. Mereka tidak ingin pemerintah kuat, buruh kuat, parlemen kuat gitu ya. Tapi mereka suka pada individu-individu yang bebas. Ya. Jadi kebebasan dari liberalisme diambil. Tapi sebenarnya liberalisme itu lebih bermakna pada pembebasan. Konsep government itu adalah pembebasan. Membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Menjadi rakyat, kemudian rakyat mengalami transformasi menjadi warga negara. Jadi kembali lagi ke kabut tebal kedaulatan. Kita tidak bisa melihat rakyat secara utuh, tidak bisa melihat negara secara utuh, tidak bisa melihat warga negara secara utuh. Jadi kita juga tidak bisa merumuskan dengan baik secara politik, secara ideologis, dan secara saintifik bagaimana melakukan transformasi dari rakyat menjadi warga negara. Itu terus menerus saya katakan, dan hari ini saya ingin mengatakan bahwa ini adalah negara, tapi miskin warga negara. Dan itu disebabkan oleh kabut tebal kedaulatan tadi.